Sobat Himepa, kembali lagi dengan Himi dan Epa. Welcome back di video pembelajaran Himepa. Kali ini materi terkait surplus konsumen dan surplus produsen dengan pemateri Karanti Febiola. Jangan lupa cek deskripsi video untuk lihat soft-file full materi yang disampaikan ya. Happy watching! Halo teman-teman, saya Ranti Febiola dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu ekonomi mikro. Jadi kita akan membahas tentang dua topik, yaitu yang pertama perubahan Diran S atau perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan, dan yang kedua adalah CS dan PS atau konsumen surplus dan produsen surplus. Topik pertama yaitu perubahan demand supply, perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Equilibrium adalah suatu kondisi apabila penawaran dan permintaan berada pada keadaan yang seimbang dan dilambangkan dengan EQ. Lalu ada QA, yaitu kuantitas keseimbangan, jumlah yang diminta atau ditawarkan pada saat harga dalam kondisi equilibrium, permintaan dan penawaran. PE adalah harga equilibrium. Pada harga ini setiap orang yang ada di pasar terpuaskan. Lalu ada gambar tabel schedule permintaan dan penawaran. Dalam tabel ini terdapat harga barang X dalam dolar, kuantitas barang X yang diminta dalam unit, dan kuantitas barang X yang ditawarkan dalam unit. Terlihat dari tabel, pada harga $2 per unit, kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan tepat sama, yaitu sebanyak 2 unit. Tergambarkan dalam kurva EQ permintaan dan penawaran barang X, seperti yang terlihat di gambar. Lalu surplus dan shortage barang. Surplus barang ini ketika kuantitas yang ditawarkan lebih banyak daripada kuantitas yang diminta. Sedangkan shortage atau kelangkaan adalah ketika jumlah yang ditawarkan lebih sedikit daripada yang diminta. Jika harga pasar berada di atas harga keseimbangan, harga pasar $3 per buah menyebabkan kuantitas yang ditawarkan sebanyak 3 unit melebihi permintaan yang hanya 1 unit. Keadaan ini dinamakan surplus barang. Dengan demikian, penjual akan bereaksi terhadap kelebihan penawaran ini dengan memotong harga barang. Harga barang pun akan turun sampai mencapai kondisi equilibrium. Terlihat dari kurva surplus barang yang berada di sebelah kanan. Jika harga barang berada di bawah harga equilibrium, dalam kasus ini harga barang $1 per buah, jumlah yang ditawarkan banyak 1 unit, dan kuantitas yang diminta melebihi yang ditawarkan. Jumlah yang diminta sebanyak 3 unit. Dengan demikian, terdapat kekurangan atau shortage barang karena terjadi banyak pembeli. Maka penjual pun melakukan reaksi dengan menaikkan harga tanpa kehilangan penjualan. Saat harga naik, pasar pun akan bergerak ke arah equilibrium. Terlihat dari kurva shortage yang berada di sebelah kiri. Lalu masuk ke topik kedua, yaitu mengenai surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena membayar harga yang lebih rendah dari harga yang dapat mereka bayar, atau selisih antara jumlah yang konsumen sedia bayarkan dengan yang harus dibayar. Surplus produsen merupakan keuntungan yang diperoleh produsen karena memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga produsen bersedia untuk menjual, atau selisih antara jumlah yang diterima dengan yang mereka harapkan untuk dibayar. Ada 3 kelompok konsumen, yaitu super marginal, konsumen yang kemampuan belinya di atas rata-rata harga pasar, lalu marginal, konsumen yang kemampuan belinya sama dengan harga pasar, dan submarginal, yaitu konsumen yang kemampuan belinya di bawah harga pasar. Lalu ada 3 kelompok produsen, yaitu super marginal, marginal, dan submarginal. Super marginal yaitu penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar. Lalu ada marginal, produsen yang hanya mampu menjual produknya sama dengan harga pasar. Lalu ada submarginal, yaitu kelompok produsen yang sanggup menjual produknya di atas harga pasar. Surplus konsumen. Terlihat dari kurva surplus konsumen yang berada di sebelah kiri. Di sana surplus konsumen jika harga pasar $3 adalah luas area segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga $3, atau yang berada di daerah merah. Jika harga pasar turun menjadi $2, maka besaran surplus konsumen adalah luas area segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga $2.
area merah ditambah area kuning yang berbentuk segitiga. Lalu surplus produsen yang terlihat dari kurva yang berada di sebelah kiri. Besaran surplus produsen jika harga pasar $1 adalah luas area segitiga di atas kurva penawaran dan di bawah garis-garis harga $1 atau area merah. Jika harga pasar naik menjadi $2, maka besaran surplus konsumen adalah luas area segitiga di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga $2. Area merah ditambah area kuning yang berbentuk segitiga terbalik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semangat ya belajarnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. See you on the next video.